Shalom saudaraku, selamat malam. Kita bertemu kembali di persekutuan tengah minggu kita yang akan kita lakukan sebentar. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau menyapa kita semua. Selamat malam, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, menjuah-juah kita kerina. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita ambil waktu sejenak, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Bapa bahwa kebenaran firman-Mu lah yang menjadi dasar bagi kami untuk bisa melangkah menjalani hari-hari kami ke depan. Hanya kebenaran firman Tuhanlah yang memampukan kami melewati setiap musim-musim hidup kami dengan kendaraan kemenangan, karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami haus rindu akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau pada malam hari ini bagi kami sekaliannya, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah pada saat ini yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus siaran ini. Dan kami percaya jamahan lawatan kuasa Allah saat ini bekerja di antara kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, pimpinan kuasa-Mu yang memimpin kami mulai pertengahan sampai akhirnya berjalannya ibadah kami. Dimuliakan Kau di atas segalanya Bapa. Kami mulai ibadah kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kami rasakan betul nyata kuasa dan urapan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dimuliakan Kau di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya tidak lepas daripada yang namanya ujian. Ya, sama seperti anak sekolah, saudara. Kalau dia ingin mendapatkan sebuah peringkat atau dia mau naik kelas, maka tidak bisa tidak dia harus mengikuti sebuah ujian. Dan malam hari ini kita pun akan melihat hal itu, sehingga dalam melewati hari-hari ini tidak membuat hati kita menjadi kecut, karena banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak musim-musim hidup kita yang sepertinya Allah diam di sana. Sepertinya Dia tidak peduli, sepertinya Dia tidak mengulurkan tangannya menolong kita. Padahal kita sudah berdoa, padahal kita sudah memohon, kita sudah berusaha sebenar-benarnya sepenuh hati kita untuk melakukan kebenarannya. Tetapi sepertinya Tuhan nampak diam. Nah, malam hari ini kita akan melihat apa sebenarnya maksud Tuhan dengan diamnya Tuhan. Dalam akhir-akhir ini kita lihat ya saudara, baik yang melanda keluarga kita secara langsung pribadi, maupun atas bangsa negara kita, maupun secara global atas dunia ini, pandemi yang kita alami pada saat-saat ini ya saudaraku. Mari kita mau buka dulu Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus menyeberang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Sebelumnya
Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu ada di Yerusalem. Dan dia pada waktu itu sedang beradu argumentasi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara tentu tahu, mereka itu adalah orang-orang yang paham sekali Alkitab. Mereka menjaganya, satu iota pun, satu titik pun gak dibiarkan oleh mereka itu berubah, ditambah atau dikurang satu titik pun. Jadi saudara, bersyukurnya kita satu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, orang Saduki ini, yang paham akan hal ini, diutus Tuhan juga untuk menjaga keabsahan, keaslian firman Tuhan, dijaga sedemikian rupa. Tetapi yang menjadi masalahnya, mereka tidak bertemu dengan Yesus yang sudah dinubuatkan itu. Mereka masih menanti kedatangan juru selamat, yaitu dari keturunan Daud, bukanlah anak seorang tukang kayu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya katakan di awal sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kita yang sedang atau pernah mengikuti suatu pendidikan, pastilah pernah mengalami yang namanya ujiannya. Tidak ada orang yang mengikuti pendidikan dan dia ya begitu saja, mengikuti latihan-latihan saja. Pasti mau tidak mau, rela tidak rela, kalau mau mendapatkan suatu peringkat kelulusan prestasi, maka dia harus diuji. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti tingkat IQ, syarat mutlaknya itu naik kelas. Jadi seorang anak pelajar naik kelas tidaknya dia harus mengikuti sebuah ujian. Apakah itu ujian praktek, apakah ujian tertulis, dan juga yang lain-lain. Yang pasti bahwa harus ada ujian di sana. Itu tentu tidak menyenangkan saudara, itu tidak mengenakan karena kita akan dituntut untuk mengetahui banyak hal, menghafal ya. Kalau di Indonesia masih terbiasa dengan menghafal, dan ada tugas-tugas yang lain yang diberikan kepada kita. Tetapi ternyata bukan hanya di jenjang pendidikan, di dalam kehidupan ini pun kita diuji. Kita diuji, sadar atau tidak kita sadari, maka kita pun diuji di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Kita selalu mendapat ujian. Jadi ujian iman itu kita akan alami, dan dalam hal yang kita baca tadi di situ nampak ujian iman seperti apakah yang dihadapi oleh setiap orang-orang percaya. Dan kalau kita lihat tadi di sini di Alkitab kita, bahwa ketika Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, katanya tadi di ayat 21 itu saudara, setelah dia bersoal jawab dengan beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7 24 sampai 30, bahwa Tuhan Yesus sebenarnya di sana kalau kita lihat ya, yang setara tidak mau diketahui oleh orang lain perihal kedatangannya ke Tirus itu tadi ya. Tetapi yang menjadi faktanya, yang menjadi yang terjadi di lapangan adalah, sekalipun Tuhan Yesus tidak ingin diketahui, mereka menyingkir ya. Jadi tidak diberitahukan, la imbor-borken, la imomoken, bahwa ia akan berangkat, dia akan pergi ke Tirus dan Sidon. Tetapi kenyataannya kedatangan Yesus tidak bisa dirahasiakan ya. Karena kemanapun Yesus pergi, dia selalu menjadi fokus perhatian banyak orang. Banyak orang yang mengikutinya. Banyak orang yang mengikutinya. Kedatangannya diketahui perempuan Kanaan ini tadi yang kita baca di pasal 15 ayat 21 sampai ke 28 tadi. Dia adalah golongan, kalau kita lihat ya saudara, orang Kanaan itu adalah orang kafir, golongan kafir. Yang disebut dengan kafir itu apa? Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal Yahweh, mereka tidak mengenal Mesias, mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah Baal, dan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut kenapa mereka itu disebut kafir. Jadi mereka orang kafir ini, mereka tidak layak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu yang datang ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, asli orang Yahudi. Dan juga Tuhan Yesus, orang Yahudi asli dari suku Yehuda. Mereka tidak layak bergaul dengan orang-orang Kanaan.
perempuan Kanaan seperti itu. Namun iman yang diperoleh dari keberaniannya itu luar biasa ya. Ketabahan perempuan ini dalam menghadapi tantangan dan ujian mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Luar biasa kalau kita lihat di sana ya. Dan apa yang diinginkannya akhirnya didapatkannya. Satu kerinduannya tadi di sana saudara, kalau kita melihat, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Yang diinginkannya, Tuhan Yesus datang menjamahnya. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan setan itu daripada anaknya yang kalau dilihat di sini sangat menderita. Jadi setan itu membuat anaknya begitu menderita. Dan saya beberapa kali boleh melihat itu saudara, ketika kami pelepasan dengan pendeta Brahmana ya, bagaimana seseorang itu dirasuk bahkan berpuluh-puluh tahun. Dia harus sakit saudara dalam beberapa tahun. Dia terus ketakutan, dia kedinginan. Bayangkan tinggal di kota Medan saudara ya, tinggal di kota Medan. Dia pakai 3 lapis baju, pakai singlet, pakai baju kaos, pakai jaket. Jaketnya itu parasut di luar, tebal sekali, ngelihatnya aja gerah. Tetapi itu terus dilakukannya sampai bertahun-tahun. Kenapa? Dia kedinginan. Dia kalau uang berobatnya, kalau kami hitung-hitung kemarin itu sama pendeta sama dia ya, 1 bulan aja dia menghabiskan 3-4 juta untuk berobat ke spesialis. Dan obatnya itu obat-obat paten saudara. Dan itu dilakukannya bertahun-tahun. Dan ketika dia dilepaskan, ketika kami doakan tumpang tangan dia di dalam nama Tuhan Yesus, dan roh yang mengikatnya itu pergi dari dia, maka dia begitu luar biasa. Dia lebih sehat, lebih cerah, dan jaketnya mulai dibuka. Dia mulai pakai baju kaos seperti kita yang tinggal di Medan suka memakai baju kaos yang tipis karena Medan itu panas. Dan sekarang dia sudah sembuh saudara. Dan ini saya bisa bayangkan betapa menderitanya anak dari perempuan Kanaan ini. Saya tahu dia sangat-sangat menderita. Karena itu dia memohon sekali, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Dia katakan di sana. Tetapi kita melihat di sini ada ujian iman. Dan seringkali saudara dan saya pun ada di posisi perempuan Kanaan ini. Jadi ujian iman yang harus kita alami ditunjukkan dari sikap Tuhan Yesus ke perempuan Kanaan ini. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 15 ini tadi, ayat 21-28. Yang pertama kita melihat di sini ujian yang pertama, ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Lihat di sana ayat 23 saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tuhan Yesus diam. Dia tidak berkata satu patah kata apapun kepada perempuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu yang sangat menyesakkan, dan kita tahu orang itu sangat-sangat mampu melakukannya bagi kita, dan ketika kita memohon dengan sangat berlutut di hadapannya, tetapi dia tidak gubris sama sekali, jangankan untuk menyentuh kita, melihat kita pun tidak, berkata apa-apa pun tidak, itu menyakitkan sekali. Kalau saudara pernah rasakan itu, tentu itu sangat menyakitkan sekali. Perempuan ini tadi pun alami itu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ketika kita tahu dia sanggup tolong, tetapi dia tidak tolong, bahkan tidak bicara suatu patah kata apapun kepada kita. Ini yang dialami perempuan ini tadi. Perempuan Kanaan ini tidak dipedulikan, tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Perempuan Kanaan tidak mundur sedikit pun saudara. Dia kemudian tidak sakit, aduh dia kok gak peduli sama aku ya, padahal dia mampu lakukan itu buatku, tidak. Dan kemudian dia balik, ya sudahlah, aku sudah mohon-mohon kok, aku sudah nggo 10 jari ku banam bahman bana, gelah aku sampatina. Pela dia tena, padahal ia ngasuk melakukan cenggom memulih saja aku. Kalau itu sekiranya yang disampaikannya pada saat itu, maka so pasti
dia tidak akan mengalami pemulihan. Anaknya tidak akan dilepaskan dari penderitaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan tidak lakukan itu, saudara. Dia sedikit pun tidak mundur. Apa yang terjadi di sana? Ini sangat mengagumkan, patut diteladani. Ketika tampaknya Tuhan Yesus tidak menjawab kita, dia tampaknya terdiam atas masalah yang kita alami, seolah-olah tidak mau menolong kita. Ya, ini sikap yang harus kita tiru. Jangan menyerah. Teruslah berseru. Terus percaya. Datanglah terus pada Tuhan. Berarti saudara dan saya sedang diuji. Sama seperti perempuan Kanaan, dia sedang diuji oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sedang memproses. Dia sedang memproses ketekunan kita. Masih tekun gak dia? Mundur gak anak ini? Kan gitu ya. Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang kepadanya, bukan memandang kepada situasi kita. Ih, malu kali lah, udah mohon-mohon kali aku sama dia, udah ku angkat tanganku, datang aku beribadah, ku berikan hidupku, tetapi ketika aku perlu, dia diam, dia gak menjawab, gak diulurkannya tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Terus berseru, terus percaya. Nyatakan itu. Maka sungguh-sungguh melalui proses diam yang dialaminya itu, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, disitulah nampak kualitas iman kita sedang diperbaiki. Banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ketika dia tidak menerima apa yang diterimanya, kemudian dia meninggalkan Tuhan, banyak sekali. Bahkan pendeta, ya, ketika kedagingannya tidak dipenuhi, maka dia tidak ragu tinggalkan Tuhan. Bagaimana bisa terjadi? Imannya. Jadi dia hanya mau yang baiknya saja dari Tuhan. Dia hanya mau yang instan saja dari Tuhan. Dia tidak mau diuji imannya. Dia hanya mau seperti anak kecil. Dia minta ini diberikan, dia minta itu diberikan, dia minta susu disodokkan. Tidak ada proses di sana. Di dalam diamnya Tuhan, dia sedang melihat kualitas iman kita. Kualitas iman kita sedang diperbaiki. Pada saat dia diam, saudara dan saya terus datang, terus semangat, terus menyerahkan hidup pada Tuhan, tidak putus asa, terus berseru, maka pada saat itu kita akan melihat. Memang kita juga akan tahu bahwa kualitas iman kita itu sudah meningkat. Tidak hanya baik-baik saja kita katakan, puji Tuhan, haleluya, silar kini kenapa belum? Adina kaya tena jadi, kaya mauna datang. Silar kini kenapa belum ngebagi? Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, harus ada plusnya kita. Apalagi mau naik imannya. Jadi jangan pernah kamu katakan, jangan pernah kita simpulkan suatu peristiwa, kalau orang itu baik-baik aja, anak-anaknya baik-baik, nggak ada yang nakal, nggak ada yang melawan, hidupnya pun baik, diberkati mulai dari herjabu sampai kanggokan berjabukan anak, baik-baik saja. Ulah kata kendu iya diberkati Tuhan, luar biasa iman tangguh. Dari mana tampak ketangguhan kalau bukan dari ujian? Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Rasul Paulus berkata, berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan itulah yang akan memurnikan iman kita. Sehingga kita ketika didapati kita sudah matang, tahan uji, maka kemudian kita naik kelas. Tuhan bilang apa? Orang yang tekun, orang yang sudah lepas dari semua itu tidak kekurangan sesuatu yang baik dalam hidupnya kalau itu sudah matang. Itulah menjadi tujuan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi kepada konteks kita tentang perempuan Kanaan ini tadi. Dia tidak mundur. Dia tidak menyerah. Dia terus berseru kepada Tuhan. Apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong? Ya, kita masih seperti perempuan ini tadi. Masih tetap berharap dalam iman. Kita tidak undur atau kita akan mundur dari Tuhan. Ingatlah saudaraku, ketika Tuhan seolah-olah terdiam terhadap seruan kita, ketahuilah kita sedang mengalami ujian.
nampaknya diam dia. Ingat, oh Tuhan sedang menguji saya. Katakan itu dalam hati kita. Sekalipun memang ingin sekali doa kita itu dijawab, ingin sekali, butuh kali Tuhan itu segera langsung menjawab kita. Tetapi ingat, ketika dia diam, padahal sikap hidup kita sudah benar, kita menjauhi dosa, tetapi dia masih tetap diam. Percayalah bahwa dia sedang menguji saudara dan saya. Saudara, yang kedua di sini, ujian apa yang biasanya kita alami, yang juga yang dialami oleh perempuan Kanaan ini tadi. Ayat 24 sampai 25 saya bacakan untuk kita. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika Tuhan seolah-olah menolak kita, dia bilang, "Aku diutus bukan kepadamu." Ya, "Labokam tujun kure." Dia bilang gitu. Langsung ditunjuknya perempuan itu. "Labokam tujun kure kujenda." Ya. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan orang Kanaan." Dibilang itu langsung ke mukanya dia, saudara. Kalau tadi Tuhan diam, sekarang dia tolak. Karena kenapa? Waktu Tuhan Yesus diam, dia terus datang. Bahkan Tuhan Yesus, murid-muridnya sudah mulai gerah ya. Tuhan, suruh minena sinakna. Tolong suruh dia diam. Ribut kali dari tadi ngikuti kita terus. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Ditolaknya dia. "Aku diutus bukan kepadamu yang tidak mengenal firman Tuhan, yang bukan umat Tuhan, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Engkau orang Kanaan yang tidak mengenal Allah. Aku gak diutus kepadamu." Mengerti? Tapi aku diutus untuk orang Israel. Paham? Kira-kira dia mau bilang begitu. Saudara, sakit di sini loh. Sakitnya luar biasa. Kalau saudara tahu dia itu sanggup menolong, tahu dia itu sanggup melakukan apa yang kita perlukan itu, dia bisa kali ginikannya aja sebenarnya tanpa mengeluarkan tenaga dari dirinya, dia sanggup. Tetapi pada saat itu dia tidak menggubris kita, dan ketika dia buka mulutnya, tidak lagi diam, dia menolak kita mentah-mentah. Kalau nggak kuat iman, tentu dia sudah mundur pada saat itu, saudara. Tetapi perempuan Kanaan itu tidak melakukan itu. Dia pertama tadi dia menghampiri Yesus dan berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Itu yang dibilangnya, dia menghampirinya. Tetapi kali ini ketika Tuhan Yesus menolak dia, mengatakan, "Aku diutus bukan kepadamu, bukan untukmu, tapi untuk orang Israel." Dia sujud menyembah di kaki Yesus. Ditingkatkannya imannya, ditingkatkannya pendekatan dirinya kepada Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa, iya kan? Iya, sangat luar biasa. Adik kita gue mundur mau kayak kak lu, labo, lama. Sebagai orang yang takut Tuhan, sebagai orang yang benar-benar sudah menikmati anugerah Tuhan, sudah tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, memberikan hidupnya untuk menebus saya yang berdosa. Ketika saudara sudah dapatkan itu, tidak cepat-cepat saudara mundur. Karena kenapa? Darahnya, nyawanya pun diberikannya untuk saya, apalagi yang lain. Jadi kalau sekarang saya belum dijawab, bukan berarti dia tidak peduli. Ada itu dalam otak dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita akan berkata itu dengan jelas. Sekalipun mungkin seketika kita mungkin sedikit kecewa, kenapa kok terjadi seperti ini? Kenapa kok Tuhan tidak menolong? Kenapa ketika saya berdoa buat anak saya yang sakit, tapi kenapa tidak mengulurkan tangannya untuk menyembuhkannya? Ya, di dalam masa-masa pandemi ini banyak sekali orang yang berkata demikian, saudara. Kenapa? Ketika anaknya, ibunya, bapaknya, saudaranya sedang sekarat karena COVID, dan dia mengangkat tangan kepada Tuhan, tetapi Tuhan berdaulat dan kemudian mengambil orang yang dikasihinya. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Tuhan menolak dia mentah-mentah. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan punya kedaulatan dalam segala hidup kita.
Karena itu nggak boleh sombong, saudara. Kita nggak boleh sombong. Boleh bermegah hanya di dalam Kristus. Hidup saudara, mati saudara hari ini, besok. Sekarang Juli menghadap, katanya nggak ada pertahanan yang bisa mengganggu Juli, yang mengganggu saya, menahan saya untuk tidak menghadap. Sekarang selesai khotbah ini, mari katanya, nggak ada yang bisa menghalangi saya untuk datang kepadanya. Tidak harus sakit, tidak harus tua, enggak. Tapi kalau sudah tiba waktunya Tuhan, kedaulatan Allah terjadi, nggak ada yang bisa menahannya, nggak ada yang bisa merubah-rubahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya akan paham akan hal itu. Dia akan sadar akan hal itu, bahwa Allah berdaulat dalam hidupnya. Perempuan Kanaan ini tadi tidak mundur ketika dia ditolak. Ketika Tuhan Yesus tidak memberi jawab dan murid-murid berusaha mengusir perempuan itu, tetap dia berharap penuh, tetap dia tidak pergi meninggalkan Tuhan Yesus, tetap dia berseru. Yesus pun berkata dalam nada penolakan, tetapi apa? Dia tetap datang, bahkan meningkatkan kualitas imannya di dalam Tuhan. Yang tadinya dia menghampiri Tuhan, belum dekat, belum bersentuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus bilang, aku diutus bukan kepadamu, tetapi kepada orang-orang Israel, pada saat itu dia tersungkur menyembah di kaki Yesus. Sambil berkata, ayat 25, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban berikutnya adalah ujian kemudian bagi kita. Seolah-olah dia merendahkan, mempermalukan perempuan ini. Dia disamakan dengan anjing. Labo pantas ame. Berikan roti mendiang. Men anak-anak ngaberikan roti. Men anak-anakku kala Israel. Disamakan dia dengan anjing. Tetapi perempuan ini, ya, yang tadi dia semakin dekat, dia menyembah Yesus, lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan yang besar. Terkadang kita merasa ditolak oleh Tuhan Yesus, dan dia memalingkan wajahnya ya ketika kita minta tolong, dan tidak memberi pertolongan sama sekali ketika kita sedang dalam tekanan. Namun dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita, kalau kita lihat perempuan ini tadi, belajar dari dia, jangan menyerah. Kembali lagi, jangan menyerah. Tuhan sedang menguji kesabaran saudara dan saya. Itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Gimana lah hasil sangat indah kamu bilang, Nora? Kalau nggak dijawabnya aku dalam hal ini tadi. Perempuan Kanaan ini tidak mengenal Yesus, saudara. Dijelaskan di sana dia orang Kanaan. Tetapi dia pernah mendengar selentingan-selentingan bahwa Tuhan Yesus itu loh, orang Nazaret itu, dia banyak menyembuhkan. Orang sakit menjadi sembuh, orang buta menjadi melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan. Dia dengar selentingan. Kenapa dibilang selentingan? Karena dia bukanlah orang yang mengikut-ikut Yesus kemanapun dia pergi. Yang mengikut-ikut Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi adalah orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengar selentingan pun dia begitu menunjukkan keseriusannya kepada Tuhan. Luar biasa. Luar biasa ya. Saudara dan saya masih selentingan? Enggak ya. Saudara dan saya sudah punya kejelasan iman bahwa Yesus tidak menyayangkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Nyawanya tidak disayangkannya, apalagi yang lain. Jadi kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup kita, jangan cepat ambil sebuah kesimpulan, mengatakan dia tidak peduli, mengatakan dia menolak saya, mengatakan bahwa Tuhan merendahkan saya, dia mempermalukan saya. Padahal ada ayatnya di dalam Alkitab bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan mempermalukan umatnya. Mungkin kita pegang pula ayat itu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di pasal 15 ayat 26 dan 27 tadi, dia dikatakan sama dengan anjing, tetap bertahan dan tidak menyerah.
Dia membenarkan perkataan Yesus, luar biasa ya. Dia justru bukan menolak. Apa kau bilang? Sudah nggak mau menolong saya? Atau dia kemudian nggak mau beradu jawab karena tahu Tuhan Yesus itu berkuasa dan dia pulang? Tidak. Justru dia dengar baik-baik perkataan Tuhan Yesus itu. Bahwa Yesus mengatakan dia anjing, sama dengan anjing. Maka dia katakan, benar Tuhan, saya anjing. Dia bilang gitu. Anjing itu Tuhan gak makan roti itu seutuhnya, tapi dia hanya makan remah-remah dari anak-anak yang makan tadi. Kan lihat rimah-rimah ne yang karisiku pangani Tuhan, lo green akal kupindo Tuhan. Dia meminta dengan sangat mengetahui posisinya, bukan sebagai orang pilihan. Dia tahu itu. Dia sama dengan anjing dan lebih merendahkan lagi. Seringkali saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami situasi di mana kita merasa sangat diperlakukan ya, dipermalukan atau diremehkan. Sepertinya diambang-ambang. Biar kita katakan, bagakin anak Tuhan. Karena pergumulan hidup yang kita alami, mungkin dalam status ekonomi, usaha yang tidak bangkit-bangkit, mungkin juga mengalami sebuah kemunduran dalam hal ekonomi, atau apa yang kita doakan tidak kunjung dijawab. Takut kali kita dibilang ya, bagakin anak-anak Tuhan dah, ada dah. Nina kinarakuta kami limanga. Ini ke anak Tuhan dah. Anak Tuhan ini anak na pelater apa kan se? Kira-kira begitu. Tetapi tidak dipercumakan Tuhan, saudara. Tidak dibiarkan Tuhan akan mulut itu berkata begitu dengan terus. Mungkin sekilas dia akan katakan itu pada saat kita jatuh, tetapi kita harus yakin dan percaya tidak sampai tergeletak. Mungkin saja kita kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi kita tidak akan mati karena depresi. Ada banyak orang, itu perbedaannya di situ tuh. Orang percaya, dia diuji imannya, diambil orang yang dikasihinya, dia tetap bisa katakan, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Adilar kini teken minter ngelain dalena. Tuhan nih kaikin Tuhan wena. Mis ngaku neraka pengalana. Anugerah terbesar dalam hidup saudara. Kenapa saya ada di sini saat ini dan tetap berpegang kepada Kristus? Karena saya tahu pasti, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Kenapa saya berpegang terus di dalam Yesus? Tebu-tebu kalak tetap tidak membalas. Tahunya aku, adanya keluarga aku pengacara, adanya kadek-kadek polisi. Kenapa nggak kuadukan aja? Karena aku tahu saudara, tujuan hidupku adalah ke sana. Saudara, banyak orang berkata, kalau ada saudara yang dikasihinya meninggal, masih muda, atau kena COVID dalam waktu-waktu dekat kemarin itu, maka banyak orang yang akan berkata, iya, mana Tuhannya tadi? Ya, mana Tuhannya tadi? Padahal dia tidak tahu bagian dalamnya bahwa anak kita, saudara kita, bapak, ibu kita yang meninggal tadi, dia meninggal di dalam Kristus dan pasti masuk sorga. Makanya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tahu artinya saudara? Mati itu keuntungan. Karena kenapa? Saya bertemu dengan Bapa di sorga, Tuhan Yesus di dalam sorganya yang mulia. Di sana tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Di sana kemuliaan Allah bersinar, sukacita melimpah di sana. Tidak ada lagi kesusahan hidup. Tetapi kalau hidup itu Kristus, itu makanya saya ada di sini, tetap berpegang kepada Kristus.
Agama tidak menyelamatkan saudara, tetapi yang menyelamatkan hanya satu, Yesus Kristus namanya. Hanya Dia Allah, hanya Dia manusia yang bisa menebus kita. Nggak bisa kamu ditebus dengan domba, nggak bisa ditebus dengan kerbau, sapi, nggak bisa. Karena kita bukan sapi, kita bukan lembu, kita bukan kambing, kita manusia. Jadi karena manusia yang berdosa, harus manusia yang menebusnya, tapi harus ada lebihnya. Manusia itu adalah manusia yang tidak berdosa. Itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Makanya saya nggak terlalu bangga menjadi seorang Kristen. Ataupun saya begitu nggak suka terhadap agama-agama lain. Enggak. Bagi saya agama baik semua mengajarkan kebaikan. Tetapi yang membawa saudara dan saya bisa masuk ke sorga, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus satu-satunya peganganku. Katakan itu saudara. Orang Kanaan yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal Allah, dia sudah ambil langkah luar biasa. Seringkali sebagai orang Kristen, maka beginiku, setelah ini nanti murid-muridnya sama orang-orang Farisi yang mengikuti dia tertampar oleh Tuhan Yesus. Karena pujian yang diberikan kepada orang Kanaan ini tadi luar biasa. Ibu, besar imanmu, anaknya sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Dia yang tidak mengenal Allah dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mengalami hal seperti di atas ini tadi ya. Kita merasa Tuhan diam, kita merasa ditolak, kita juga merasa direndahkan, dipermalukan ya. Tapi jangan putus asa saudaraku. Tetaplah setia dan berharap kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tertekan oleh masalah-masalah kita. Penyertaan Tuhan nyata atas kita. Dia akan memberikan kemampuan bagi kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Mungkin saja ada luka karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Karena kita mengalami tebu-tebu kala kita. Ingin sekali rasanya membalas. Tetapi karena ingat Tuhan, pembalasan bukanlah hakku, maka kita kemudian tidak membalas. Ya, secara manusia ada saudara, seperti kami lah. Beberapa kali kami ditipu orang, beberapa kali kami diperlakukan orang, bisa dikatakan tidak sepantasnya. Ya, kami punya alat, pengacara kami punya, polisi adik kami. Gampang sekali untuk memasukkan dia ke dalam. Ada media itu. Disiapkan Tuhan ada media itu ya. Kalau nggak hati-hati, hati ini, maka udah sama kami kayak orang dunia. Masukkan saja ke bas, enggak. Mana namanya kari. Tetapi selalu ada penjelasan kita berikan. Firman Tuhan kita bagikan. Dan kita selalu katakan, sebenarnya bisa kami penjarakan. Tapi karena kami anak Tuhan, maka kami tidak lakukan itu. Ini yang kami lakukan kepada kami. Udah tahu dia salah, minta maaf, tidak minta maaf dia, tapi dia sudah tahu salah, bagian kita selesai. Dan ingat, kita tidak akan pernah kekurangan. Asal ulalah kam sinipue, lah bukan kekurangan. Nggak pernah kami kekurangan. Padahal berkali-kali kami ditipu-tipu orang. Perlakukanlah entah apa aja, dibicarakan yang tidak-tidak. Juga juga orang menyingkir semua daripada kami. Ingatlah bahwa orang benar akan bertemu dengan orang-orang yang benar. Ngapain juga kamu mau nimbrung sama semua sekecamatan Medan Tuntungan ini? Adi J kari narkoba ngeje, Adi J kari yang lain-lain ngeje, penjahat ngeje, teman du kari suksuk. Lagi melala teman du suksuk, gak teman du suksuk kai pekaris terjadi bes kamlin iya je. Meeng sih penting bes kelu. Itu yang dialami, itu yang sering dialami oleh anak-anak Tuhan.
Dia merasa ditinggalkan, merasa dicueki, merasa ditolak, merasa dipermalukan, dan kemudian tidak sedikit kemudian meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Sering sekali saya dengar seperti itu. Lang memberi aku masukku, lang memberi aku kutandai Tuhan lancar dengar rezeki kami Nora. KIP lakukan kami, suan kami jadi mergaka. Encak mulai kami tutus. Dengar ya saudara ya, di sini kata-katanya ini enggak enak didengar. Encak mulai kami tutus nih betul Tuhan Ngika kami ipakai erdahin bes pekan anggurna. Kaya dan bisa terjadi men kami. Sekilas berkata begitu tidak apa-apa saudara. Tetapi kalau itu enggak berubah, tetap kami katakan itu maka benih maka kegeluan si rasa lalap si kutimai-timai jemput aku lanai bodat ndu kaikin penting negeri na geluheda lid dia kadendu pe mate kamlaka masuk ke sorga perlu ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Lah boleh kai pekari baci babandu. Sekali baju bo ngenca. Li cincin du bagere gas ada juta petang tangi nge. Labui pediat babandu ke kuburan. Tetapi ada begitu banyak orang kemudian meninggalkan imannya karena tidak dijawab doanya. Banyak. Dan itulah yang disebut tidak tahan uji. Yang kita pelajari hari ini adalah ujian iman kepada orang Kanaan ini. Perempuan Kanaan. Dia tahan uji padahal dia belum punya dasar yang kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, malu sebenarnya orang-orang Israel yang mengikut Tuhan Yesus. Kujabe Tuhan Yesus naik ikuti Kujahi yang memberitakan firman ikut. Kujahi yang habis danau dengan syarat ikut. Ngukaya habis bukit ikut. Ikut krina sampai kemudian ketika Tuhan Yesus berkhotbah ya di atas bukit itu, bayangkan itu 5.000 laki-laki tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Berarti itu banyak sekali. Lebih kurang 20.000. Ya kan? Anak-anak dan perempuan tidak dihitung, hanya laki-laki saja. Itu begitu banyaknya orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi orang Kanaan ini bukanlah orang yang ada di situ. Karena dia bukanlah orang Yahudi, dia bukanlah umat Allah, dia bukanlah orang Israel. Epe mekes-kes imanna, epe meteguh imanna. Laya mis mundur, laya mis tersinggung, rendahkan, bahkan ditolak, dikatakan anjing, dia tetap semangat. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dan ketika perkataan Tuhan yang terakhir itu saudara yang sangat luar biasa. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Luar biasa ya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, ketika Tuhan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, maka seketika itu juga firman Tuhan berkata, anaknya sembuh. Dan saya percaya sesudah kejadian itu dia adalah menjadi pengikut Kristus yang setia. Haleluya. Ulah kali kita lah bagi. Ini kan naikin kamu mulai Kristen dai Juli ini. Aku kakak tandu. Ini bulangku naik pengen Kristen. Oh, oke mah. Oh jadi lang apa yang mereka kutubuh ku dunia ini, sebelum gadung deng apa yang mereka aku kok Kristen. Tando sebegitu bangganya. Karena memang betul. Jadi ini bulang silsilah itu saya tanya orang tua saya Kristen semua. Itu enggak jaminan saudara masuk surga. Itu enggak jaminan saya masuk surga. Itu masalah pribadi saudara dan saya. Sudah belum ada tanda itu di dalam saudara?
Karena ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia akan lihat tanda itu. Tanda kaki nenora. Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, setelah engkau mendengar berita keselamatan itu, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu dimateraikan di dalam hatimu. Ketika engkau percaya, maka Roh itu dimateraikan dalam hatimu. Ketika saudara buka diri, saudara percaya bagaimana? Tetap saja lang, memang lang, tetap saja. Karena begu petek nge Tuhan Tuhan. Tuh iya. Percaya yang mengikutkan. Jadi pertama itu bagaimana sebenarnya? Pertama itu sebenarnya adalah satu, saudara dan saya sadar bahwa kita ini orang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, korban apapun yang kita berikan, tidak lagi bisa merubah keputusan itu, bahwa kita memang sudah terpisah dari Allah. Karena itu Allah inisiatif memberikan anaknya. Karena manusia yang berdosa harus manusia yang menebusnya, tapi manusianya tidak berdosa. Makanya Allah berinisiatif membuat roh Allah dengan rohnya ada ditaruh di rahim Maria, benih ilahi. Yesus lahir dari darah perawan Maria. Maka dia lahir manusia asli karena dia lahir dari Maria, tetapi dia tidak berdosa. Dialah yang diberikan. Semua orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tekam Tuhan Yesus ngenca dalem. Tekam Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dosanya, tetapi karena menanggung dosa saya dan saudara. Kita percaya itu, maka Efesus 1 ayat 13 berkata, dan ketika engkau percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu, dikasih cap. Milik Yesus, milik Yesus, milik Yesus, milik Yesus. Dan ayat 13 bagian B-nya, itulah yang akan menjadi tanda ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ada tandanya capnya ke kanan, lalit ku kiri, lo sungkunina kempagi. Piga umur 70 tahun Tuhan. Oh, guange bantu kitik-kitik nari ya. Diganai kamu mulai inget do. Mulai umur 6 tahun gue inget Tuhan. Sinan catatan dosa do ya. Lah bagi. Mencari idapati apa kerilalan. Lalan kapenda kidahkan sila mahulina Juli. Likaki dan naik ada preman-preman duen danda. Maka lo kan masuk surga lamu bage. Tetapi dia hanya lihat ada tanda itu ke kanan. Dengar pekan percaya lo masalah he. Adilalit misku kiri. Seperti Matius pasal 25. Ketika Allah memilah antara domba dan kambing. Domba langsung kanan. Nikmatilah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Alilang ke kiri, lemparkan ke neraka yang menyala-nyala itu. Bagi iya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan karena satu hal, ya, apakah tidak dijawab doa kita, tidak disembuhkan orang yang kita kasihi, justru dia meninggal, atau kita mengalami kerugian besar, atau kita mengalami penderitaan ketidakadilan dalam hidup, dan saudara meninggalkan Tuhan, maka binasalah saudara. Binasalah saya. Pegang teguh iman itu. Yang luar biasa di sini bukan kesembuhan kepada anak orang Kanaan ini tadi, tetapi imannya itu membuktikan bahwa dia tangguh. Sekalipun dia masih dengar-dengar dari orang-orang tentang Yesus, tetapi percayanya itu tangguh. Dia sangat yakin Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Dia sangat yakin, dan saya sangat yakin pasti orang perempuan Kanaan ini kemudian percaya kepada Yesus, mengikut Yesus dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan terlena dengan tawaran dunia ini. Sepertinya dia kok bahagia gitu ya, diberkati hidupnya, ada pilanya 4, mobilnya 50 gitu kan kira-kira. Gak usah terlena. Nikmati hidup saudara dengan Tuhan. Apa yang Tuhan beri itu, atau yang belum Tuhan beri itu, jangan itu menjadi patokan saudara. Intinya jangan mau kehilangan surga karena apapun.
Jangan mau, karena surga itu pasal 22 Wahyu itu saudara baca ya, luar biasa indahnya. Jalannya terbuat dari emas, batu-batunya dari batu-batu permata kaspris, batu-batu kristopas yang mahal-mahal, yang satu bijinya pun bisa membeli satu pila. Ya, itu batu-batunya saudara. Jalannya terbuat dari emas. Jadi jangan hanya karena emas ada gantang kita kehilangan surga. Di sana nanti nggak ditanya berapa mobilmu Juli, enggak. Tetapi yang pasti yang akan ditanya, bagaimana hidup yang kupercayakan padamu, anugerah yang kuberikan bagimu secara cuma-cuma, berapa orang yang kau bagikan itu pasti. Karena saya pun dapat cuma-cuma, dan barusan saudara, semua yang sudah mendengar barusan saya sudah beritakan ya, bahwa hanya Yesus juru selamat, dan dia mengasihi saudara, dia mau mati bagi saudara, dia berikan hidupnya bagi saudara. Bagi yang percaya, firman Tuhan berkata, maka dia beroleh hidup yang kekal, dan Roh Kudus itu dimateraikan di dalam hati kita. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itulah yang menjadi tanda untuk masuk ke surga dan ke neraka saudara. Jadi jangan tersinggung saudara kalau saya katakan ada Roh Kudus di hatimu, karena itu penanda nanti. Ya. Puji Tuhan. Dan saya berharap saudara setelah mendengarkan firman Tuhan ini, hati saudara mau boleh dibuka untuk terus berjuang di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, terus ikut Tuhan. Sekalipun direndahkan, terus ikut Tuhan. Ingat perempuan Kanaan, dia yang dengar selentingan pun dia tidak menyerah, dia pantang menyerah, dia terus berjuang di dalam Kristus, dan dia dapatkan keselamatan. Saudara, itu luar biasa. Kesembuhan dia punya, keselamatan dia punya. Saudara yang kasih Tuhan, tidak akan dibiarkan Tuhan kita sendiri. Allah berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai saudara dan saya, dan dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu firman Tuhan yang meneguhkan hati kita. Terus tetap dalam Tuhan, jangan menyerah, terus ikut Tuhan, terus percaya pada Tuhan. Kalaupun ada doa yang belum dijawab, jangan menyerah. Ingat bahwa dalam segalanya Allah berdaulat, dan dia yang akan memampukan kita melewati musim-musim hidup kita bersama dengan Tuhan. Percaya saja, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Suatu contoh yang benar-benar luar biasa. Seorang perempuan Kanaan yang anaknya dirasuk setan dan sangat menderita. Dia yang tidak mengenal Engkau, memiliki iman yang luar biasa tangguh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan iman yang serupa kepada kami, sehingga kami menjadi pribadi yang tangguh, tahan uji, dan kemudian Kau akan naikkan status kami, dan Engkau akan Tuhan Yesus memperlihatkan kekekalan itu bagi kami. Seperti firman-Mu berkata, ketika kami sudah tahan uji dan tekun di dalamnya, maka kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Amin. Dan kami yakini itu di dalam Yakobus pasal 1 itu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, untuk kami tidak menyerah, untuk kami tidak putus asa, tetapi terus berseru, terus berserah, terus percaya kepadamu bahwa Engkau harta termahal dalam hidup kami, Engkau tujuan hidup kami. Kami ada di bumi ini hanya untuk singgah dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ingatkan kami untuk kami tidak mau kehilangan surga karena apapun di dunia ini yang seringkali membuat kami terlena dan melupakan Engkau yang utama dalam hidup kami. Kehidupan yang sesungguhnya kekal adanya, beribu-ribu, ratus-ratus, juta-juta tahun. Tuhan, janganlah kiranya kami terlena dengan 70 tahun umur di bumi ini dan kami kehilangan yang kekal itu. Ingatkan itu bagi kami semua dan juga anak-Mu yang mendengar di rumah. Kiranya hatinya dijamah oleh Roh Kudus dan teguhkan hatinya untuk tidak mau berpaling dari Tuhan dan terus mengikut Tuhan seumur hidupnya. Karena hanya Engkau satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan yang lain. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas semua kami. Kekuatan iman diberikan bagi semua kami, sehingga kami tangguh melewati segala perkara. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan memberkati kehidupan kami, membuat berhasil segala yang kami kerjakan ke depan. Kami percaya berkat-Mu yang menjadikan kami kaya, berkat-Mu yang menjadikan kami, perlindungan-Mu yang membuat kami aman. Dan Kau berdaulat atas hidup kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dimuliakan Kau di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Salam mujah-jua, salam sehat membantah kerina. Shalom.